Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Roh itu membuat hidup lebih hidup. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Kita mau memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Bersukacita. Yes. Aku anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sekali lagi, aku anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Katakan, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Halo adik-adik semua, kali ini tetap berjumpa kembali dengan Om Alek ya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua. Luar biasa ya, Tuhan Yesus memelihara adik-adik semua sehingga tetap semangat, bergairah dalam belajar firman Tuhan, juga tetap sukses dalam belajar pelajaran-pelajaran secara online ya. Kiranya adik-adik bisa sukses terus dalam mengikuti pelajaran online sekolah, tapi juga lebih sukses lagi dalam belajar firman Tuhan sehingga adik-adik menjadi lebih mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan, lalu menjadi kerinduan, kedambaan adik-adik semua. Nah, kali ini Om akan mengajarkan, mempertajam lagi apa yang sudah pernah Kak Tini ajarkan mengenai Roh Allah yang hidup ya. Nah, di sini ada diagram yang sudah Om siapkan ya. Mungkin masih ingat waktu Kak Tini menerangkan mengenai Roh Allah yang hidup itu. Jadi pada mulanya itu ada Roh Allah. Kok disebut roh ya? Memang Allah itu roh. Ya betul adik-adik. Berulang kali di Alkitab
itu dikatakan, diwahyukan bahwa Allah adalah roh. Tuhan adalah roh. Oh, itu banyak ayatnya. Nanti di rumah adik-adik bisa cari sendiri ayat-ayat itu bahwa Allah adalah roh. Roh itu apa ya? Roh itu kira-kira bentuknya seperti angin, adik-adik. Angin itu tidak ada wujudnya, tetapi bisa dirasakan. Kalau angin bertiup, gitu, maka kita bisa tahu, oh, angin itu ada. Nah, begitu juga roh Allah, ya. Dia tidak kelihatan wujudnya, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Ya, jadi Allah ini kekal. Dulu sudah ada, ya. Sebelum dunia dijadikan Allah sudah ada. Sekarang ada, dan yang akan datang juga ada. Dari dulu, sekarang, dan yang akan datang itu Allah kekal, selalu ada. Dan Allah itu dalam bentuk roh. Ya. Suatu hari dalam kekekalan yang lampau, ya, sebelum dunia dijadikan, Allah punya kehendak, punya cita-cita, punya rencana. Oh, andaikan aku punya satu keluarga besar, anak-anakku, wow, yang punya sifat seperti aku, punya karakter, punya sifat seperti aku, punya kehidupan seperti aku. Demikian Allah berpikir, ya, berencana seperti itu. Maka kemudian Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia, ya, manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Nah, waktu itu Adam dan Hawa diciptakan sesuai gambar Allah. Ya, gambar Allah itu siapa? Tuhan Yesus, ya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang punya gambar Allah. Jadi Adam dan Hawa diciptakan sesuai gambar Tuhan Yesus, ya. Makanya bentuknya seperti itu, ya. Nah, manusia Adam dan Hawa itu punya 3 bagian, ya. Di sini Om sudah gambar. Punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Kenapa sih kok Allah menciptakan manusia punya roh, punya jiwa, punya tubuh? Karena Allah menghendaki manusia itu menampung, menerima roh Allah. Menerima roh Allah masuk ke dalam roh manusia, ya. Jadi ibaratnya seperti ini, adik-adik, ya. Ini sarung tangan, ya. Seperti sarung tangan. Sarung tangan ini dibuat sesuai dengan apa? Gambarnya. Gambar apa? Gambar tangan. Nah, begitu juga manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan sesuai gambar Allah yang tidak kelihatan itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Seperti halnya ini, ya, supaya adik-adik mengerti, sarung tangan ini dibuat sesuai gambar tangannya, ya. Nah, fungsi dari sarung tangan ini tidak lain tidak bukan adalah supaya menampung tangan ini, ya. Kalau sarung tangan ini tidak ada tangan di dalamnya, dia tidak bisa kerja. Betul ya, adik-adik, ya. Nah, begitu tangan ini masuk, ya, itu tangan ini masuk ke seluruh jari-jarinya, ya. Nah, maka sarung tangan ini bisa hidup. Oh, ya, bisa bergerak, menggenggam, menunjuk, ya, bisa buat main gitar, ya, terus bisa mengepalkan jari, ya. Pokoknya banyak fungsi dari sarung tangan ini yang bisa dibawakan karena ada tangan di dalamnya. Nah, begitu juga manusia yang diciptakan sesuai gambar Allah yang tidak kelihatan itu harus menerima roh Allah supaya hidup, supaya bisa hidup, ya. Hidup maksudnya punya kehidupan dari Allah. Ya, kehidupan dari Allah itu kekal selamanya. Itu maksudnya Allah seperti itu. Cuma Allah tidak mau paksa. Allah menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas, ya. Harus
atas kehendaknya, kerelaannya Allah, manusia menerima Allah sebagai kehidupannya. Nah, itu di dalam Taman Eden ya, adik-adik sudah pernah lihat gambar ini ya. Di dalam Taman Eden itu Adam dan Hawa seharusnya makan buah pohon kehidupan, tapi mereka tertipu oleh iblis sehingga menerima pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu melambangkan diri si iblis. Nah, begitu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan ini, maka di dalam diri Adam dan Hawa ada dosa. Dan dosa itulah yang menyebabkan manusia berbuat hal-hal yang jahat. Nah, terbukti setelah itu Kain, anak Adam dan Hawa, membunuh Habel, adiknya ya. Itu bukti bahwa di dalam diri manusia sudah ada dosa sehingga tanpa diajari bisa membunuh ya. Nah, bagaimana caranya ini? Allah menghendaki di dalam manusia ada roh Allah, tapi untuk bisa masuk ke dalam manusia sudah ada dosa ya. Dosa itu harus ditebus dulu adik-adik. Allah paling nggak bisa ngelihat dosa ya. Begitu roh Allah mau masuk, ada dosa ya, nggak bisa. Sebab itu adik-adik belajar kitab sungguh-sungguh akan tahu bahwa di perjanjian lama itu roh Allah nggak bisa masuk ke dalam roh manusia. Roh Allah hanya hinggap sebentar-sebentar, terus sebentar. Seperti Daud itu tidak dihuni oleh roh Allah ya, hanya hinggap ya. Nah, supaya roh Allah bisa berdiam selamanya dalam roh manusia, maka dosa harus ditebus. Nah, untuk bisa menebus dosa, maka harus ada seorang manusia Allah yang menebus dosa. Ya, manusia, sesama manusia nggak bisa menebus dosa manusia lain. Nggak bisa, ya. Karena di dalam diri manusia yang menebus dosa itu masih ada benih dosa. Misalnya Om Alek menebus dosanya adik-adik, nggak bisa. Karena dalam diri Om Alek ada benih dosa juga. Nah, harus ada seorang manusia Allah yang datang dari Allah yang di dalam darahnya tidak ada benih dosa. Nah, itu adalah namanya Allah menjelma, berinkarnasi menjadi manusia ya. Di sini roh Allah kemudian menjelma, inkarnasi ya. Inkarnasi itu menjelma. Bahasa gampangnya seperti itu adik-adik ya. Menjelma menjadi manusia Allah yang namanya Yesus dari Nazaret atau Yesus Kristus ya. Yesus Kristus menjalani kehidupan selama 33,5 tahun, lalu mati disalibkan menebus dosa, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga ya. Kemudian setelah 40 hari Yesus Kristus naik ke surga. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas ketetapan Allah Bapa, maka Yesus Kristus menjadi Tuhan dan kepala segala sesuatu. Ya, semua pemerintahan, semua kuasa, semua apapun di langit dan bumi itu harus tunduk kepada nama Yesus. Ya, makanya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah di surga. Ya, nah setelah itu kemudian Tuhan Yesus mengirimkan rohnya masuk ke dalam roh manusia. Ya, ya roh yang dikirimkan itulah yang dinamakan roh itu. Ya, bulan-bulan lalu Kak Dini mungkin sudah menerangkan yang dinamakan roh itu adalah roh Allah yang sudah mengalami pengalaman sebagai manusia Yesus, pengalaman disalibkan, pengalaman dikuburkan, pengalaman bangkit pada hari ketiga, pengalaman naik ke surga, dan pengalaman duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Baru kemudian roh itu baru bisa diberikan pada manusia, masuk ke dalam adik-adik semua. Waktu adik-adik
menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya Tuhan Yesus, akulah orang berdosa. Aku perlu Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah ke dalam hatiku ya Tuhan. Maka waktu itulah, adik-adik dengan hati yang percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka roh itu langsung masuk adik-adik. Ajaib sekali. Roh itu langsung masuk, set, ke dalam roh. Nah, tadi kan Om sudah bilang, roh itu seperti angin. Tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Nah, begitu adik-adik terima roh itu masuk ke dalam roh adik-adik semua, maka adik-adik bisa merasakan kehadirannya. Bisa merasakan keberadaannya. Yang tadinya sebelum terima Yesus sebagai Tuhan, wah rasanya kok tidak ada damai sejahtera. Selalu gelisah, selalu khawatir, selalu pikirannya kacau, ya, nggak ada damai. Rasanya kok selalu kemerungsung, ya, selalu nggak, rasanya kok nggak enak tuh loh. Tapi begitu terima Yesus sebagai Tuhan, roh itu masuk ke dalam roh, maka rasanya langsung ada plong, waduh, rasa damai sejahtera. Langsung berasa sukacita, yang tadinya sedih terus lalu tiba-tiba sukacita, bahkan sampai lompat-lompat, Tuhan Yesus ada dalamku. Wah, itu luar biasa sekali. Itu pengalaman orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, maka menerima roh itu masuk ke dalam roh, langsung sukacita sekali, nggak terkatakan, ya. Lebih daripada terima uang jajan yang jutaan adik-adik, ya. Mungkin adik-adik terima uang jutaan, uang jajan, wah senang sekali. Tapi ini lebih daripada itu. Terima Yesus sebagai Tuhan, maka terima roh itu luar biasa, sukacitanya luar biasa. Dulu Om waktu terima Yesus sebagai Tuhan juga seperti itu. Sukacita sekali, lompat-lompat dan luar biasa karena merasakan suatu damai sejahtera, sukacita yang nggak terkatakan, tidak terlukiskan, tidak terbayangkan. Itu luar biasa sekali. Nah, begitu roh itu sudah masuk, maka di dalam roh kita itu sudah dilukiskan seperti halnya roh itu. Warnanya terang. Tadinya belum terima Yesus sebagai Tuhan, warnanya gelap. Sekarang jadi terang. Nah, sekarang tugas adik-adik semua yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan untuk terus berjalan bersama roh itu, belajar firman Tuhan baik-baik, berdoa baik-baik, maka nanti adik-adik akan dituntun supaya jiwa atau jiwa adik-adik ini serupa dengan Yesus, ya. Serupa dengan Yesus dalam sifat-sifatnya, ya. Kalau tadinya tidak tahu hormat, tidak taat pada orang tua, menjadi hormat, taat pada orang tua. Suka berontak pada kakak, ya, pada guru, mungkin pada orang tua, menjadi penurut, ya. Yang suka bohong, kemudian jadi nggak suka bohong lagi, ya. Yang suka ngelawan, suka menindas adik atau mukulin adik, menjadi bertobat, nggak lagi mau mukulin adik, ya. Banyak hal kebaikan lain yang karena roh itu ada dalam diri adik-adik, ya. Maka waktu itu Kartini saya pernah cerita, ya, sejak kita ada Roh Kudus atau roh itu di dalam, maka kita mutlak harus hidup sesuai pimpinan Roh Kudus dan diubah sampai serupa segambar dengan Kristus. Maka adik-adik harus bertobat tiap hari. Semua orang Kristen, masuk Om, tugasnya adalah selalu bertobat tiap hari sehingga serupa segambar dengan Kristus. Sehingga nanti kita tidak masuk ke masa antikris, diangkat duluan adik-adik, ya. Ya. Sampai di sini sudah cukup jelas ya adik-adik, ya. Jadi inilah rencana Tuhan bagi kita. Maka kita nanti makin banyak yang menerima roh itu, maka Tuhan atau Bapa di surga punya banyak anak-anak yang segambar serupa dengan Kristus. Wah, luar biasa. Begitulah maka Bapa surga udah tercapai cita-citanya, ya. Tercapai kehendaknya. Itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa surga seperti itu adik-adik, ya. Jadi ini suatu hal yang Om sampaikan pada kali ini. Semoga dengan bantuan Roh Kudus adik-adik bisa menangkap kehendak Allah seperti ini, supaya adik-adik menjadi manusia yang hidup seperti sarung tangan ini, ya, bisa bergerak, punya kehidupan dalamnya, ya, bisa ada kehidupan Allah di dalam adik-adik, maka adik-adik akan menjadi
saksi-saksi Kristus yang luar biasa, yang memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ya, haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa ya. Terima kasih Tuhan. Ya kiranya firman-Mu ini bagai benih yang luar biasa yang jatuh ke tanah yang subur, ke dalam hati adik-adik sekolah minggu semua, sehingga olehnya mereka bisa bertumbuh, mengalami Engkau setiap hari, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, dan bertobat setiap hari, sehingga mereka menjadi anak-anak Bapa di surga. Tidak hanya sekedar menjadi anaknya yang baik, tapi mereka menjadi anak-anak Bapa surga, anak-anak kerajaan surga, anak-anak yang memuliakan Bapa surga, yang menjadi saksi-saksi-Mu yang luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Hingga oleh kehidupan anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan, maka orang tua mereka akan menyaksikan Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anak mereka, dan karenanya keluarga adik-adik sekolah minggu ini satu demi satu mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka semua sekeluarga demi sekeluarga siap untuk terangkat sebelum kesalahan besar terjadi dan dikumpulkan bersama-sama dalam kerajaan-Mu kelak ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami naikkan syukur, doa kami ini hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, anak domba Allah, singa suku Yehuda yang telah menang. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik minggu depan. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan, wajib yuk ikutan lagi. Kita akan dengar tentang ampunilah maka kamu akan diampuni. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!